Sobat Kabar Makassar Petang, kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan membawakan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, berita pertama. Cuaca ekstrim hingga 31 Januari, Pemprov Sulsel minta untuk tingkatkan kesiapsiagaan. Peringatan dini cuaca ekstrim telah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar untuk 29 hingga 31 Januari 2025. Diprediksi pada kurun waktu tersebut terjadi hujan lebat dan sangat lebat di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan sehingga rentan terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulsel, Amson Padolo mengingatkan pemerintah kabupaten kota dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ia turut mengimbau masyarakat yang berada di daerah rawan agar selalu waspada. Peringatan dini cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang bertepatan dengan libur panjang sehingga banyak warga yang berlibur ke luar daerah juga menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari penjabat Gubernur Sulsel Prof. Fajri Jofri agar senantiasa waspada dalam perjalanan pulang serta menghindari terjadinya kemacetan parah apabila terjadi hujan lebat. Bagi daerah yang rawan banjir seperti beberapa waktu lalu, Amson meminta masyarakat dapat melihat dan memantau perkembangan kondisi cuaca. Apabila situasi tidak memungkinkan dan berada pada zona yang rawan, dianjurkan untuk segera mengungsi serta menyampaikan kepada pemerintah setempat agar dapat dilakukan evakuasi. Untuk warga yang memiliki anak yang masih kecil atau berada pada usia rentan, Amson meminta untuk memperketat pengawasan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Mengingat ada beberapa kejadian, anak-anak terjatuh ke drainase atau genangan hingga tenggelam dan meninggal dunia. Penemuan mayat pria di tengah sawah gegerkan warga Balangtoa, Jeneponto. Warga kampung Bangke Tete, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kolong gubuk area persawahan. Menurut Ahmad, korban yang diperkirakan sudah berusia 70 tahun itu pertama kali ditemukan oleh saudara kandungnya sendiri bernama Puma sekitar pukul 7.00 WITA. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tergeletak dan sudah terbujur kaku hingga bagian muka korban mengalami luka-luka. Meski begitu, warga enggan melaporkan kejadian ini ke polisi lantaran keluarga menduga korban meninggal dunia akibat riwayat penyakit ODGJ yang dideritanya selama ini. Alhasil, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara itu, polisi yang dihubungi secara terpisah menyebutkan belum mendapatkan informasi terkait penemuan tersebut. Namun, setelah di-cross-check, pihak kepolisian telah membenarkan kejadian ini. 2,3 juta tabung LPG 3 kg disalurkan. Pertamina Sulawesi pastikan stok aman. Kita saksikan berita tersebut setelah jeda iklan berikut ini. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia, tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif, dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujudkan ide menjadi nyata. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang menginspirasi dunia.
Pertamina Patraniaga Sulawesi menyalurkan sebanyak 2,3 juta tabung LPG 3 kg pada 25 hingga 29 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan aman selama libur panjang. Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patraniaga, I Gusti Bagus Suteja mengatakan bahwa mulai 1 Februari 2025, baik agen maupun pangkalan tidak lagi melayani pengecer. Pihaknya menyebutkan bahwa pengecer diberikan kesempatan menjadi pangkalan LPG 3 kg dengan melampirkan NIB atau surat keterangan usaha. Hal ini dilakukan agar penyaluran LPG 3 kg lebih tepat sasaran dan dapat terdata dengan baik sampai konsumen akhir. Teja merinci bahwa Pertamina telah menyiapkan 31.560 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 6 provinsi, 8.632 desa atau kelurahan di seluruh Sulawesi. Selain itu, pihaknya juga telah menyalurkan 2,3 juta tabung LPG 3 kg selama libur panjang pada 25 hingga 29 Januari 2025 di 6 provinsi di Sulawesi. Sebelumnya dilaporkan sejumlah warga di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur mengeluhkan ketersediaan tabung LPG 3 kg yang dinilai langka. Warga juga turut mengeluhkan harga tabung LPG 3 kg hingga Rp40.000 yang dijual pengecer. Marak skincare berbahaya di Sulawesi Selatan, Pemprov Bepom tindak tegas. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Polemik terkait skincare berbahaya masih terus mengintai di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Maraknya skincare berbahaya yang beredar turut menjadi perhatian dari penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fajri Jufri. Dia turut menyampaikan dukungannya terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk memberantas hal tersebut. Hal itu disampaikan Prof. Fajri Jufri saat menerima kunjungan Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Selasa 28 Januari. Ia menilai masyarakat di Sulsel harus diberikan edukasi mendalam agar tidak mudah tergiur dengan skincare yang menjanjikan hasil yang lebih cepat dan harga yang murah. Terlebih, merkuri jika masuk ke dalam tubuh amat sangat berbahaya. Menanggapi hal tersebut, Prof. Taruna Ikran menyatakan peredaran skincare berbahaya di Sulsel juga menjadi perhatiannya selama ini. Apalagi hal tersebut cukup ramai dibahas di sosial media. Oleh sebab itu, dalam kunjungan kerjanya ke Sulsel, ia bertemu langsung dengan Kapolda untuk membahas hal tersebut. Prof. Taruna Ikrar menyampaikan, satu-satunya yang berkompeten menentukan skincare tersebut aman digunakan atau tidak adalah BPOM. Olehnya itu, Prof. Taruna Ikrar mengimbau masyarakat untuk dapat lebih teliti dan waspada serta mengecek label BPOM di setiap skincare yang akan digunakan.